Selamat siang, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Di sini kami memiliki ide brainstorming produk tas multifungsi. Sebelum kami memulai presentasi kami, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Linda Ulina Borumanurung, NIM 2811558. Saya sebagai ketua kelompok, dan adapun teman-teman saya Rizaldi Manurung 2811526, Ripka Sulastri Pardede 2081581, Jimmy Pranata Ginting 2081565, dan Jasmine Rekade 2081513. Demikianlah hasil presentasi kami. Yang pertama, saya akan membacakan hasil brainstorming. Di sini saya akan membacakan hasil brainstorming milik saya sendiri. Di sini saya memilih produk tas, di mana produk tas ini dengan model ransel dan penutupnya dengan menggunakan tali. Di mana juga tempat penyimpanan tas ide saya ini memiliki 3 tempat penyimpanan. Yang pertama, tempat penyimpanan di depan tas, dan di mana di depan tas ini memiliki dalam penyimpanan di depan tas ini memiliki 2 tempat, yaitu tempat pulpen dan tempat powerbank atau HP. Terus di dalam tas saya ada tempat penyimpanan laptop, dan saya juga di sini juga saya memiliki ide ada tempat penyimpanan uang dan tempat slot-slot kartu. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rizaldi Manurung. Pada kali ini saya ingin menjelaskan hasil brainstorming saya, yaitu tentang produk tas. Dari hasil brainstorming saya ini, saya ingin menjelaskan ukuran tas yang ingin saya hasilkan, yaitu 44 x 29 x 16 cm, sehingga dapat menampung laptop dengan besar 15,6 inci. Dan juga tas ini menggunakan bahan yang bersifat anti air, yaitu bahan Alpenmilky yang memiliki sifat itu anti air, halus, dan juga ringan. Dan tas ini juga nanti akan coba saya gunakan pelapis poliureten yang gunanya untuk mencegah tas itu tidak dapat cepat terkelupas. Perkenalkan, nama saya Jimmy Pranata Ginting. Di sini saya ingin menjelaskan brainstorming saya, di mana tas ini memiliki ventilasi udara tas di samping, di mana yang berfungsi untuk sirkulasi udara. Ketika kita mau bawa bahan yang memiliki aroma sangat sengat, maka udara di dalam tas akan dapat bertukar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang inovasi baru tentang tas untuk mahasiswa. Di sini saya memikirkan jenis tas, yaitu ransel sederhana. Tersusun seperti ada tempat laptop, ada tempat kertas atau berupa map paper bag, yang setiap sudut paper bag tersebut diberi lapis. Kemudian dengan ukuran paper bag itu yaitu ada dua ukuran, yaitu 17 inci dan 14 inci. Kemudian ada tempat penyimpanan ATK atau alat tulis kantor yang biasa digunakan untuk mahasiswa dengan ukuran 10 x 25 cm dengan bahan kain. Kemudian tempat penyimpanan handphone dengan ukuran kurang lebih 6 inci atau sama dengan 10 x 20 cm. Perkenalkan, nama saya Jasmine Raci Kordilon, NPM 208150013. Di sini saya akan menjelaskan tentang brainstorming, hasil dari brainstorming tas saya. Tas ini cocok digunakan untuk mahasiswa, diutamakan kepentingannya bersifat efisien, praktis, serta bisa dibawa kemana-mana. Jadi gampang untuk dibawa kemana-mana. Bahannya terbuat dari parasut, ada resleting di depan yang bisa dibuka, dan ketika resletingnya dibuka, jadi tasnya bisa dimensinya lebih besar lagi. Dari hasil diskusi kami bahwa ide brainstorming kelompok, kami menggunakan ide brainstorming dari Linda Ulina Manurung. 2. Rekapitulasi kuesioner terbuka. Dari hasil kuesioner terbuka, kami mendapatkan hasil rekapitulasinya, yaitu fungsi tambahan dari produk tasnya tempat colokan USB untuk smartphone,
Jumlah kaki penyangga pada produk tasnya ada 4, model tasnya ransel, warna produk tasnya hitam, tinggi produk tasnya 50 cm, lebarnya 20 cm, panjang produk tasnya 60 cm, model penutup tasnya menggunakan resleting, motif produk tasnya polos, tempat penyimpanannya ada 2, menggunakan pembatas buku, tinggi penyimpanan laptopnya 30 cm, dan harga produk tas 300.000. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang rekapitulasi kuesioner tertutup. Pada penjelasan kali ini saya ingin membahas tentang modus atribut produk utama. Di atribut produk utama itu saya akan menjelaskan yaitu model tas ransel, yaitu tingkat kepentingan 5, jumlah kaki penyangga ada 4 dengan tingkat kepentingan 5, warna tas hitam dengan tingkat kepentingan 5, dengan dimensi tas dengan panjang 60 cm, lebar 20 cm, dan tinggi 50 cm dengan tingkat kepentingan 5, motif tas yaitu polos dengan tingkat kepentingan 5, pembatas buku kami menyediakan pembatas buku dengan tingkat kepentingannya 5, untuk model penutup tas yaitu resleting dengan tingkat kepentingan 5, dan tempat penyimpanan kami menyediakan 2 tempat penyimpanan dengan tingkat kepentingan 5, untuk tinggi penyimpanan laptop yaitu 30 cm dengan tingkat kepentingan 5, dan bahan tas yang kami pakai yaitu parasut dengan tingkat kepentingannya 5, dan bahan penyangganya itu metal tebal dengan tingkat kepentingan 5, dan fungsi tambahan yaitu colokan USB smartphone dengan tingkat kepentingan 5, dan harganya 300.000 dengan tingkat kepentingan 4. Dan untuk modus atribut produk pesaing 1 dan pesaing 2-nya berdasarkan kuesioner tertutup, kita dapat melihatnya di slide. Saya akan menjelaskan tentang slide 14 sampai 19. Hasil pengujian validitas atribut tas pada produk utama. Di sini mendapat nilai R dan keterangannya itu valid. Mengapa dia valid? Karena R hitung lebih besar daripada R tabel HU atau kuesioner diterima. Berarti kuesioner merupakan instrumen yang valid. Di sini R hitung pada kelompok 5 itu sama dengan 0,6780, dan R hitungnya lebih besar daripada R tabel, maka keterangannya itu valid. Slide 15 dapat dilihat pada slide dan 16 juga. Kemudian rekapitulasi nilai reliabilitas tas pada kelompok 5. Di sini tuh untuk menilai uji reliabilitas suatu kuesioner dapat dikatakan reliabilitas jika jawaban dari responden itu konsisten atau stabil. Pada jawaban responden kelompok 5 itu nilainya stabil, dan di pesaing 1 dan 2 itu kurang stabil. Terima kasih. Perbandingan tas produk, tas multifungsi dengan hasil penyebaran kuesioner dengan produk dari pesaing-pesaing pada atribut yang sama. Untuk fungsi tambahan colokan USB, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Jumlah kaki penyangga, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Bahan kaki, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Warna, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Model produk, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Bahan produk, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Dimensi produk, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 lebih unggul rancangannya dari pesaing 2. Motif produk, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Model penutup, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Untuk pembatas buku, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Untuk tempat penyimpanan laptop, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Untuk tempat penyimpanan, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tetapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul rancangannya. Harga, kelompok 5 lebih unggul dari pesaing, tapi untuk pesaing 1 dan 2 sama-sama unggul dalam harga.
Yang ketiga yaitu tingkat kesulitan. Hampir semua karakteristik teknik memiliki tingkat kesulitan yang sedang. Artinya hampir semua karakteristik teknik dapat diselesaikan dengan baik, kecuali untuk kepadatan cetakan, kualitas bahan, dan komposisi bahan. Yang keempat yaitu derajat kepentingan. Hampir semua karakteristik memiliki tingkat derajat yang penting, kecuali kepadatan cetakan, kekentalan cat, dan tegangan untuk colokan USB yang kurang penting. Dan untuk kualitas bahan dan harga termasuk derajat yang sangat penting. Yang kelima yaitu perkiraan biaya. Hampir semua karakteristik teknik memiliki perkiraan biaya yang murah, namun untuk karakteristik kualitas bahan dan harga produk memiliki perkiraan biaya yang mahal. Lalu kita lanjutkan dengan hasil desain produk. Di slide ini terdapat tampak depan dari produk tas kami, di mana terdapat dua bengkait untuk membuka dan menutup tas, dan memiliki dua penyimpanan, satu penyimpanan di luar dan satu penyimpanan utama di dalam. Di slide ini terdapat tampak samping, di mana kita lihat tampak samping polos, hanya terdapat penyimpanan botol air mineral. Di slide selanjutnya yaitu tampak belakang, di mana dilihat dari tampak belakang, tas ini memiliki dua tali, yang mana tali yang pertama yang pendek di atas tas itu dapat digunakan untuk memegang tas menggunakan tangan, dan tali yang panjang untuk digunakan sebagai tas ransel. Dan tas ini juga memiliki colokan USB. Selanjutnya tampak bawah, di mana tas ini memiliki penyangga kaki 4 dan terletak pada setiap sudut tas. Dan tas ini memiliki penyimpanan tersembunyi di bawah tas yang berfungsi untuk penyimpanan duit, kunci kereta, dompet, dan lain-lain. Kemudian slide terakhir yaitu tampak semua bagian tas, tampak depan, belakang, samping, dan bawah. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Selamat siang dan terima kasih.